Ada satu momen mustajab setelah Anda selesai menunaikan sholat subuh. Pada waktu inilah para ulama mengajarkan sebuah zikir pendek, hanya dibaca 41 kali, namun menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan rizki yang tidak pernah kita duga. Ini bukan mitos, tetapi ijazah yang diajarkan oleh guru besar dan sudah diamalkan oleh banyak orang soleh sejak dulu. Dan hari ini, kita akan membahas rahasia besarnya, sebuah amalan ringan yang dengan izin Allah mampu membuka pintu kebaikan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Salah satu amalan yang diijazahkan oleh para ulama adalah zikir setelah subuh sebanyak 41 kali. Sebuah amalan ringan yang memiliki manfaatnya besar bagi ketenangan hati, kelapangan rizki, dan keberkahan hidup. Maka, mari kita buka hati, tenangkan pikiran, dan ikuti penjelasan ini dengan seksama. Insya Allah, apa yang Anda dengarkan hari ini dapat menjadi sebab datangnya kebaikan dalam hidup Anda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah sholat subuh, ada sebuah momen yang sangat istimewa. Saat itu, langit masih gelap, udara masih sejuk, tetapi hati seorang hamba sedang berada dalam kondisi paling jernih. Inilah waktu yang disebut oleh banyak ulama sebagai waktu yang penuh keberkahan dan kemustajaban doa. Rasulullah mencontohkan, setelah subuh beliau selalu duduk berzikir hingga matahari terbit, sebuah tanda bahwa waktu ini bukan waktu biasa, tetapi waktu yang Allah berikan sebagai kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendekat, memohon, dan menguatkan hubungan dengan Allah. Para ulama menyebutnya sebagai saat pintu langit terbuka, karena doa yang dipanjatkan pada waktu ini memiliki nilai yang sangat besar. Energi spiritualnya kuat, dan hati kita lebih mudah tersambung dengan Allah tanpa gangguan dunia. Amalan ini merupakan ijazah dari banyak guru-guru besar, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setelah sholat subuh dengan hati ikhlas dan penuh keyakinan kepada Allah. Surat yang setiap hari kita baca dalam sholat, tetapi ketika dibaca dengan kesadaran penuh, insya Allah akan membentuk tawakal yang sangat kuat. Zikir ini bukan sekedar bacaan, tetapi pengakuan bahwa kita tidak memiliki daya apapun kecuali dengan izin Allah, bahwa setiap rezeki, kemudahan, dan jalan keluar datang darinya semata. Dan ketika para ulama menyebutnya sebagai sebab datangnya rezeki langit, maknanya bukan hal yang mistis atau keluar dari syariat. Rezeki langit berarti rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka. Kemudahan yang tiba-tiba datang, hutang yang terlunasi, doa yang dikabulkan, serta pertolongan Allah yang hadir tanpa kita duga. Itulah inti amalan ini. Sederhana, sesuai tuntunan yang baik, dan tidak keluar dari jalur syariat. Untuk menggambarkan bagaimana amalan ini bekerja pada diri seseorang, izinkan saya menceritakan satu kisah singkat. Sebut saja beliau Pak Doni, seorang ayah yang beberapa tahun lalu mengalami masa-masa sulit. Usahanya hampir gulung tikar, tagihan menumpuk, dan setiap hari beliau merasa semakin terpojok. Dalam kondisi itu, seorang guru sepuh menasehatinya. Cobalah amalkan surat Al-Fatihah 41 kali setiap selesai sholat subuh. Tidak usah memikirkan hasilnya. Cukup yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan segala urusanmu. Pak Doni pun mencoba mengamalkannya. Awalnya terasa berat karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Namun ia berusaha istiqomah. Hari demi hari ia membaca surat Al-Fatihah dengan lebih tenang, lebih pasrah, dan lebih percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Beberapa minggu berlalu, perlahan jalan keluar mulai terbuka. Usaha yang sepi mulai ramai kembali, pelanggan baru berdatangan. Hutang yang menumpuk mulai terlunasi satu persatu. Bukan karena keajaiban yang aneh, tetapi karena Allah memberi kemudahan,
dari arah yang tidak ia sangka. Inilah contoh bahwa ketika seseorang istiqomah, bersandar penuh kepada Allah, dan menjaga amalan yang baik, maka perubahan itu datang, bahkan dari hal yang tidak disangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda ingin mengamalkan ijazah para ulama ini, maka lakukanlah dengan cara yang dianjurkan para ulama. Mulailah dengan menunaikan sholat subuh tepat waktu, usahakan berjamaah di masjid. Setelah salam, usahakan untuk tidak berpindah tempat, tetap duduk di atas sajadah, seperti kondisi Anda ketika sedang berzikir. Lalu baca zikir harian yang biasa Anda lakukan. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Setiap bacaan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu tergesa-gesa, baca dengan tartil, pelahan dan penuh kesadaran bahwa Anda sedang memohon pertolongan kepada Allah. Setelah selesai, lanjutkan dengan membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Anda dapat membacanya sesuai kemampuan, misalnya sebanyak 33 kali, atau jumlah yang membuat hati Anda tenang tanpa memberatkan diri. Lalu tutuplah dengan doa. Sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan bahasa yang jujur, jelas, apa adanya, dan penuh keyakinan. Mohonkan apa yang Anda perlukan, seperti kelapangan rizki, pelunasan hutang, perlindungan diri, kemudahan dalam hidup, atau ketenangan hati. Dan yang paling penting, lakukan amalan ini dengan istiqomah, walaupun sedikit tetapi rutin. Lebih dicintai Allah daripada banyak tetapi terputus-putus, karena Allah mencintai amalan yang terus dijaga, meskipun sederhana. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, disinilah letak kekuatan amalan ini. Bukan pada banyaknya bacaan, bukan pada angka yang tampak besar, tetapi pada 3 pilar utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama adalah keikhlasan. Ketika hati bersih dari pamrih selain ingin mendekat kepada Allah, maka setiap huruf yang kita baca menjadi doa yang lebih bermakna. Yang kedua, yakini jumlah bacaan sesuai ijazah para ulama. Bukan karena angkanya memiliki kekuatan khusus, tetapi karena ketundukan kita mengikuti tuntunan guru-guru yang soleh adalah bagian dari adab dalam beramal. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Inilah kunci terbesar. Jangan mengharapkan keajaiban instan. Amalan yang mulia bekerja melalui ketenangan hati, perubahan cara pandang, dan pertolongan Allah yang datang di waktu yang paling tepat. Jika 3 hal ini Anda jaga, insya Allah, amalan ini akan menjadi sebab kebaikan yang luas dalam hidup Anda. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Silahkan tuliskan sholawat serta doa Anda di kolom komentar. Doa yang diaminkan oleh banyak saudara muslim, insya Allah lebih cepat naik ke langit dan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda merasakan manfaat dari kajian singkat ini, jangan lupa untuk like video ini, menekan tombol subscribe, serta membagikannya. Anggaplah itu sebagai kebaikan kecil yang dengan izin Allah terus mengalir pahalanya setiap kali ada orang yang mendapatkan manfaat darinya. Ingatlah bahwa zikir setelah sholat subuh bukan sekedar bacaan, tetapi jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan Allah. Amalan ringan, namun mampu membuka jalan-jalan kebaikan yang tidak pernah kita duga. Mulailah besok subuh. Niatkan untuk mencoba, lalu istiqomah menjaganya. Lakukan dengan hati yang ikhlas dan biarkan Allah yang menyempurnakan hasilnya. Semoga Allah melapangkan rizki kita, menenangkan hati kita, melunasi segala beban hutang atas izin Allah, dan menjaga setiap langkah hidup dalam kebaikan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memudahkan segala urusan kita, dan melindungi kita dari hal yang tidak diinginkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.